Senggugu, berkhasiat mengencerkan dahak. Oniru.com. Akar senggugu dikenal sebagai bahan utama terapi atau pengobatan gurah di daerah Jawa. Dikutip dari undip.ac.id, akar senggugu banyak digunakan dalam praktik gurah, karena berkhasiat sebagai mukolitik, berkhasiat mengencerkan mukus atau dahak kental sehingga mudah dikeluarkan. Gurah adalah metode pengobatan tradisional ramuan, dahulu dilakukan oleh para penyanyi agar suara jadi merdu dan tidak serak. Gurah juga dipercaya bisa membantu mengobati berbagai penyakit yang terkait dengan saluran napas, seperti batuk, bronkitis, sinusitis, asma. Senggugu adalah nama tumbuhan liar, mudah kita jumpai di tempat terbuka seperti di hutan, padang ilalang, tepi jalan dan lain-lain, dan memiliki bunga berwarna ungu dan putih serta daun yang lancip, dengan tepian yang tidak rata atau bergerigi. Senggugu, yang di India disebut barangi, dikutip dari herbalcureindia.com, dikenal dalam pengobatan Ayurveda India efektif mencairkan lendir, sangat bermanfaat untuk mengobati masalah pernapasan seperti pilek, bronkitis, asma bronkial, dan tuberkulosis. Demikian juga penelitian yang dilakukan Wahyono, dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, 1998, Yogyakarta, berjudul, Isolasi Senyawa Bioaktif dari Kulit Akar dan Kulit Batang Clerodendron Ceratum, Spreng, yang berkhasiat sebagai mukolitik. Penelitian itu membuktikan ekstrak kulit akar senggugu dapat menurunkan viskositas larutan mukus atau mempunyai aktivitas sebagai mukolitik. Tanaman senggugu, dikutip dari tanamanherbal.blogspot.co.id, merupakan tumbuhan yang termasuk dalam salah satu jenis keluarga Verbenacea. Senggugu termasuk tumbuhan perdu yang tingginya dapat mencapai 3,5 meter. Batang tumbuhan senggugu berbentuk bulat, berkayu, dengan percabangan simpodial, dan berwarna putih kecoklatan. Senggugu memiliki daun tunggal dengan letak berhadapan. Daun senggugu yang tumbuh berseling, berbentuk bulat telur dengan ujung daun dan pangkal meruncing. Tepi daun tanaman senggugu bergerigi dengan tulang daun yang menyirip berwarna hijau tua. Bunga senggugu ini majemuk yang muncul pada ujung batang, berbentuk seperti lonceng. Bunga senggugu memiliki warna hijau keunguan. Mahkota bunga senggugu terdiri atas 5 daun berwarna ungu keputihan. Kepala sari-sarinya kuning tua, putik lebih panjang daripada benang sari. Bagian bawahnya berwarna putih dan semakin ke atas warnanya akan semakin berubah menjadi ungu. Buah tumbuhan senggugu ini termasuk buah buni berbentuk bulat telur, saat masih muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam. Akarnya merupakan akar tunggang, dan berwarna coklat. Tumbuhan senggugu ini hidup di daerah yang mempunyai sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Senggugu, dikutip dari undip.ac.id, dikenal dengan nama yang berbeda di berbagai daerah, misalnya senggugu, Melayu, singgugu, Sunda, srigunggu, sagunggu, Jawa, kertase, pinggir tosek, Madura, sinar baung kudu, Batak Toba, tinjau handak, Lampung. Di Tiongkok, tumbuhan ini dikenal dengan nama santai honghua. Sementara dalam bahasa Indi tumbuhan ini dikenal dengan nama barangi. Sedangkan nama ilmiah tumbuhan senggugu, menurut Wikipedia adalah Clerodendron Ceratum, L. spor. Tumbuhan ini menurut sejarah berasal dari daerah Asia tropik. Senggugu mengandung kalium, natrium, alkaloid, flavonoid flavon, manitol, triterpenoid, asam kertaroat, asam seratogenat, glikosida fenol, dan sitosterol. Manfaat herbal tanaman senggugu. Senggugu, Clerodendron Ceratum, L. Spreng, dikutip dari wima.ac.id, adalah tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional dan memiliki banyak aktivitas farmakologi seperti antiinflamasi, antioksidan, hepatoprotektif, antifertilitas, dan anti kanker. Kaheine dalam bukunya, Tumbuhan Berguna Indonesia, yang diterjemahkan Badan Litbang Kehutanan, Jilid 3, edisi I, 1986, Departemen Kehutanan, Jakarta, menyebutkan seduhan kulit akar senggugu dapat digunakan untuk asma, bronkitis, peluru air seni, obat batuk, dan untuk memperoleh suara jernih. Dikutip dari herbalcureindia.com, kulit batang senggugu mengandung senyawa triterpenoid, asam oleanolat, asam kertaroat, dan asam seratogenat. Sedangkan kulit akar mengandung glikosida fenol, manitol, dan sitosterol. Ekstrak alkohol dan saponin yang diisolasi dari kulit akar menyebabkan pelepasan histamin dari jaringan paru. Batangnya mengandung D-menitol, D-glukosida sitosterol, dan setil alkohol.
Daun banyak mengandung kalium, sedikit natrium, alkaloid, dan flavonoid. Daun yang dioleskan secara eksternal, mengurangi pembengkakan kelenjar dan mempercepat penyembuhan luka. Tim peneliti dari Departemen Farmasi, Rumah Sakit Distrik Pengobatan Weiyangxian, Shanxi, dan Universitas Kedokteran Tiongkok Gansu, Tiongkok, melakukan studi farmakologi, dan menunjukkan bahwa senyawa dan ekstrak tumbuhan dari genus Sclerodendrum ini memiliki aktivitas yang luas, seperti antiinflamasi dan antinociceptif, antioksidan, antihipertensi, anti-kanker, antimikroba, anti-diare, hepatoprotektif, hipoglikemik dan hipolipidemik, meningkatkan memori, neuroprotektif, dan kegiatan lain. Tim peneliti dari Rumta College of Pharmaceutical Kokarot, Kurut, Bilai India, meneliti senggugu dengan pendekatan klinis, secara tradisional. Tumbuhan ini telah digunakan sebagai anti-rematik, anti-asma, obat penurun panas, di Cephalagia dan optalmia. Akar senggugu juga digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti-jamur. Wikanti Deviantari, dari Program Pendidikan Sarjana Fakultas Kedokteran, meneliti pengaruh akut pemberian ekstrak etanol kulit akar senggugu terhadap gambaran hispatologis ginjal mencit bal C. Penelitian itu diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan dalam menempuh program pendidikan sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kesimpulan penelitiannya menyebutkan terdapat perbedaan gambaran histologi ginjal mencit bal C berupa edema tubulus proksimal antara kelompok yang tidak diberi ekstrak senggugu dan yang diberi sesuai dengan meningkatnya dosis. Infus daun senggugu secara in vitro dapat menghancurkan batu ginjal. Pinkan Marcel dari Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya, meneliti uji sitotoksisitas ekstrak etanol dan senyawa alkaloid hasil fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu dengan metode Braen Shrimp Lethality Test. Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi sitotoksisitas dari ekstrak etanol dan senyawa alkaloid hasil fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu terhadap larva Artemia salina, Lich. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol dan hasil fraksinasi ekstrak etanol daun senggugu memiliki potensi sitotoksisitas terhadap larva Artemia salina, Lich.